Ya, ada pepatah yang mengatakan di mana Di mana bumi di mana bumi dipijak, dipijak, di situ langit di langit dijunjung, kayak gitu. Jadi dong. dimanapun kita harus bisa beradaptasi gitu. Bener. Jangan lagi bayar lah. Kalau Anda bayar lagi itu jatuhnya bukan Anda mahasiswa aktif, Anda adalah donatur tetap kampus. Nganggur Production, kita butuh cuan. Oke, Nganggur Production, kita butuh cuan. Oke, kembali lagi di sesi ngobrol-ngobrol santai di Nganggur. Kita kedatangan orang-orang, ya memang ini konsep yang nganggur, orang-orang yang biasalah, belum punya karya, Orang masih yang gabut ya kan. ya gabut gitu ya. Iya, makanya sampai ada podcast ini karena apa? Karena gabut. Gabut. tentu saja. Karena gabut dan karena nganggur. Iya benar. Oke, di sini kita sama namanya Novia ya. Novia nanti bisa lebih dalam di sini. Di bawah ini Iya. ya guys. Ya, sosial medianya biasa promo dikit. Ngomong-ngomong, ya pertama ya awal-awal lah. Oke, boleh. Apa nih? Siapa Anda? Saya bukan siapa-siapa seperti kata Anda. Saya bukan siapa-siapa. Oke, Anda bukan Saya nganggur siapa-siapa. gitu Oke, kata Anda nganggur Anda. dan akhirnya Anda datang ke. Iya, karena saya nganggur saya datang ke sini. Oke. Lalu apa sebenarnya kesibukan Anda? Sibukan saya sebenarnya Makanya- sok sibuk doang Oh, sih. so sibuk doang. Kan karena nganggur nggak ada apa-apa jadinya sok sibuk doang gitu kan. Tapi kuliah juga belum beres. Aduh, parah banget nih aku nih. Kuliah Terus belum beres. iya parah ya. Anda gak usah sombong. Anda yang udah beres gak usah sombong. Oh, sorry. Jadi ya main Anda kesini. ini saya rasa Anda itu jangan lagi bayar lah. Kalau Anda bayar lagi itu jatuhnya bukan Anda mahasiswa aktif, Anda adalah donatur tetap kampus. tapi kan diperpanjang gratisnya bos sampai Juli diperpanjang, makanya jadi makin males. Oke, karena ada gratis memaksimalkan Memaksimalkan studi, fasilitas yang ada. Benar. fasilitas kampus yang ada. Benar. Tolong pihak kampus, tolong. Ini tolong disensor ya, tolong ini nanti saya di Tolong ya, tolong. Oke, bicara soal kampus, tentu saja kita akrab banget yang namanya mahasiswa. Lalu juga ada ya kampus ya, tempatnya belajar atau kuliah gitu ya. Iya benar. Kalau dulu kita bilangnya kalau pas jadi siswa itu sekolah, ya ini kampus dan tempatnya belajar. Anda ngapain kuliah? Kan biar nggak gabut jadi kuliah gitu. Oke, biar nggak gabut. Jadi kalau ada yang nanya kamu sekarang ngapain kuliah gitu, itu kayaknya alasan saya buat nggak lulus bos. Daripada ditanya kerja di mana, terus habis ini mau ngapain, kan jawabannya jelas, saya masih kuliah gitu. Jadi Anda hanya melarikan diri dari sebuah permasalahan. Enggak dong. Ini jawaban yang serius ya. Oke, serius. Jawaban serius. Jawaban seriusnya kuliah sebenarnya nggak tahu sih sebenarnya kuliah buat apa, tapi menurutku yang udah kuliah akan selalu ada manfaatnya. Walaupun ingat gak sih ada satu dosen kita, BTW kita sekelas ya. seprodi ya? Kita seprodi, kita sekelas ya kan. Ada satu dosen kita yang pernah bilang, aku ingat banget BTW. Itu yang soal ngapain Anda kuliah? Kan Ngapain? kuliah bikin butuh duit tuh. Misalnya orang tua Anda bisa membiayai Anda kuliah misalnya sekian juta. Berarti kenapa uang sekian juta itu enggak dibuat modal aja, ya nggak sih? Siapa yang Oke, Iya. saya ingat. Nah itu lumayan menarik bos, lumayan menarik. Oh ya kenapa ya saya kuliah gitu. Jadi Jadi mikir. Jadi kenapa kadang duitnya orang tua nggak dibuat bisnis aja iya. gitu. Tapi Padahal ketika kuliah lulus kita juga nyarinya kerja, ya kan? duit, biar Duit dapet lagi, iya. Makanya harusnya dulu duitnya orang tua yang buat kuliah, mending buat bikin bisnis aja. Sekarang udah tuan, udah bukan jadi pengangguran ya kan, bener dong. Bahkan mungkin menampung orang-orang yang Pengangguran kayak kita ya kan. yang kadang lulusan juga dari Iya perkuliahan. bener. Ya. Tapi setelah kuliah ternyata banyak banget manfaatnya. Ini bukan klise ya, ini akan Oke. terdengar klise tapi sebenarnya ini relate banget sih. Oke, relate Pak. Coba apa yang bikin ini? Pertama sih jelas dapat banyak temen. Dari teman itu kita jadi punya relasi yang nantinya tuh bisa bikin cuan juga Pak. Oke, bisa bikin cuan juga ya. Iya. Dari relasi ya tentu Iya, lah, tentu relasi. Oke. Anda deh Pak, Anda kerja sekarang tahu dari siapa? Dari temen kan? Betul, dari teman sih. Dari teman. Ya, Jadi bikin cuan dong. betul. Ya kan? Gue juga
ya kan. Freelance gini tahunya dari siapa? Dari temen teman. juga. Itu terus yang pasti ngubah pola pikir. Kita ketemu banyak orang, kita ketemu banyak banget tipe-tipe orang, itu pasti bisa bikin kita buat lebih open minded gitu. Nggak bisa kita maksain diri kita tuh jadi kayak harus gini nih gue gitu. Nggak bisa dong. Ya itu memang proses juga sih. Iya. Dulu pas masuk memang saya itu harus gini. Tapi ketika masuk ada banyak sesuatu yang ternyata saya itu juga belum pernah berpikiran seperti itu, dan itu bagus lah, positif buat kan? diri kita. Jadi kayak ada yang di luar plan kita. Kan kalau idealnya nih, kalau kita dengar dari anak-anak SMA lulus kuliah nanti mau ikut organisasi, mau ikut ini itu, mau bikin ini itu, nyatanya mampus Pak. Jual risol Pak kalau ikut organisasi. tapi organisasi penting guys, organisasi itu penting. Contoh Bapak di sebelah saya ini dia adalah pengangguran. Saya ex organisasi aja, nggak usah sebutin. Oke, nggak boleh disebut ya. Dia ekspres BEM BTW. Jadi harus dicontoh bapak yang satu ini ya. Ya tapi sekali lagi saya butuh cuan. Oke. Apa ya? Jadi pada intinya tema kita kali ini yaitu ngapain kuliah. Buat apa kuliah? Ngapain ya? Kalau dulu ya saya tuh pengen kuliah karena gimana ya, pengen kerja yang lebih simpel tapi hasil atau pendapatannya itu ya menarik gitu. Itu maksudnya gini, jadi kalau dulu saya nggak kuliah mungkin sekarang saya jadi buruh, entah itu buruh apa kayak gitu ya, memang langsung ada hasil gitu. Tapi kerja itu pasti sangat capek harus gitu shift mungkin tenaga ya, berarti pakainya extra, ya pakainya istilahnya tenaga lah. Kita ada isu tenaga, memang secara pendapatan mungkin langsung gitu ya, fresh banget setelah lulus langsung SMA duit wah langsung gitu kan. Tapi ada masa saya harus kuliah gitu, karena ketika kuliah melihatnya adalah ketika lulus dari kuliah pasti kerjanya ya lebih santai lah. Kalau aku dulu alasanku kuliah itu dulu aku SMK BTW. Dan SMK itu biasanya identik dengan anak-anak yang habis sekolah tuh habis itu langsung kerja ya kan. Betul. Teman-temanku banyak tuh yang kayak gitu. Tapi aku mikir karena waktu itu SMK ku teknik TI BTW. Terus habis itu wah aku mau kerja apa? Itu tuh nggak ada pandangan sama sekali ketika aku lulus SMK. Terus kayaknya kalau kuliah aku akan punya skill baru. Jadi bisa kerja ini itu lah yang sesuai bidangku gitu. Walaupun kenyataannya sekarang kurangnya beda ya kan. Memang beda sekali sih. Beda jauh banget ya kan. Jauh banget. Masih gitu. Mending saya sih. Oke. Tapi gini Pak. Abis itu saya kuliahnya masih lurus tuh. Saya sempat kuliah di yang lurus TI. Ya. Sesuai. Habis itu ya sangat menikmati karena ya itu bagian dari passion juga sih. Terus habis itu tapi sempat mengenal kerja terus jadi kayak waduh nggak bisa nih kuliah sambil kerja, capek bos gitu. Dan tetap pada kayak orang pada umumnya pasti lebih ngutamain cuan ya kan. Kuliah jadi berantakan gitu. Terus sampai ada satu titik sampai bisa masuk sini nih aku, bisa sampai universitas ini nih, ketemu kamu nih. Ini karena ada kayak udah perubahan mindset, ya udah kuliah aja. Bahkan aku sampai mikir kuliah jurusan apapun itu pasti akan berguna nantinya. Betul, saya sepakat. Kayak nggak peduli kamu mau kuliah ini atau mungkin kamu ngerasa pasti banyak banget yang maba nih, apalagi itu pasti ngerasa aduh salah jurusan nih gitu. Tapi menurutku kuliah apapun tuh pasti bermanfaat, akan ada manfaatnya. Akan ada masanya lah, kamu itu sangat-sangat dibilang ya bermanfaat lah, bukan beban ya. Iya benar. Gitu. Pasti itu ada. Itu pasti ada satu momen sampai pada kayak sesimpel yang aku bilang tadi. Kalau misalnya nggak kuliah di sini, kalau misalnya mungkin nggak salah jurusan dulu atau aku kuliahnya dulu tetap lurus lanjutin terus, nggak ketemu kamu ya kan, nggak ketemu temen kita tadi yang ngasih kita kerjaan, ya kan itu jadi pasti ada sesuatu tuh pasti ada yang bisa kita ambil. Betul. Ya ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, gitu. Jadi
dimanapun kita harus bisa beradaptasi gitu. Bener loh. banget, bener Jangan banget sampai kita memang punya background, kita punya prinsip sendiri, kita punya budaya sendiri. Tapi ketika kita sudah ke zaman yang baru atau tempat yang baru, situasi yang baru, paling tidak kita memang harus ya kita menggunakan background kita, kemudian untuk kita bisa beradaptasi dengan kondisi. Itu aku setuju banget sih. Kayak Itu yang tak lakukan lah istilahnya. Kan aku kuliahnya pendidikan ya kan. Tapi basicku aku punya TI. Terus apa sih yang bisa aku kembangin gitu kan? Misalnya kayak mungkin aku lebih bisa bikin ini itu yang teman-temanku belum bisa nih. Betul. Ya kan. Jadi tetap pasti tuh ada ilmu-ilmu tuh bisalah disatuin tuh bisalah ya kan. Bisa. Terus kalau kuliah, kalau ngapain kuliah gitu, menurut kamu penting nggak penting? Penting sih. Menurutku tetap penting. Walaupun bisa dibilang nggak penting kan, ada tuh banyak yang pengusaha-pengusaha yang sukses gitu tanpa dia kuliah. Betul. Ya, banyak banget tuh, apalagi kalau kita ngomongin ke motivator gitu, tuh pasti banyak banget yang bilang ya nggak apa-apa nggak kuliah yang penting ini. Tapi kalau misalnya nih semua teman-teman nih, kalau misalnya kalian punya kesempatan buat kuliah. Karena akan ada banyak banget yang kita bisa dapat dari kuliah. Mungkin bukan pelajarannya, mungkin kalau misalnya teman-teman emang pintar banget tuh bisa dari buku dong. Bisa kamu otodidak gitu, semuanya buku gitu. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa kamu dapat, misalnya sharing sama yang mungkin pakarnya ya kan. Dosen-dosen kita tentu saja pakar di bidang masing-masing. Ya, yang jelas relasi sih, menurutku relasi. Relasi itu bukan cuma masalah hubungan, tapi relasi ini juga terkait dengan relasi pikiran gitu. Benar. Semakin kita ketemu banyak orang-orang, semakin kita juga terbuka wawasan. Iya benar, terbuka wawasannya, kita jadi lebih tahu cara pandang orang lain gitu kan. Bisa jadi selama ini kita terkungkung nih dalam satu pemikiran, ini tuh harus gini, kalau ini tuh harus gini. Tapi ternyata pas kita ketemu orang lain tuh bisa jadi nggak gitu ya. Ternyata bisa gini juga ya bisa gitu. Gini juga, atau bisa melakukan. Ya sebenarnya saya nggak mau, tapi teman saya kok melakukan dan berhasil. Itu juga bisa jadi kayak motivasi perubahan sendiri, ya kan? Perubahan mindset juga gitu. Nah, itu yang kadang gitu. Tapi gini, kebetulan saya jadi ketua angkatan. Oke. Ini ada ketua angkatan kita, guys. Jadi gini, bagi teman-teman yang nantinya kuliah, tolong jangan jadi ketua angkatan. Jadilah ketua angkatan. Jadilah ketua angkatan. Lidah gua. Karena dia Nganggur Production, kita butuh cuan.